Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pembahasan mansubatil asma ke bab istisna. Pengertian istisna. Istisna adalah mengeluarkan atau mengecualikan lafaz yang jatuh setelah illah dan salah satu kawannya dari hukum yang disandarkan sebelumnya. Nah, lafaz istisna adalah pengertian istisna adalah pengecualian. Berarti ada mustasna minhu. Nanti yang mengecualikan ini melalui perantara lafaz illah dengan menggunakan lafaz illah atau lafaz kawan-kawannya illah ini. Apa saja huruf-hurufnya atau kawan-kawannya illah ini? Nah, adapun kawan-kawannya illah ini atau disebut juga dengan adat istisna. Nah, diantaranya ghairu, siwan, suwan, sawaun, qala, ada, hasya. Dan pembahasan istisna ini diantaranya harus memenuhi unsur-unsur istisnanya. Diantaranya adalah yang pertama ada istisna yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian al-mustasna dan al-mustasna minhu. Nah, untuk lebih mudahnya kita perhatikan contoh di bawah. Hadara at-talamizu illa kamilan. Nah, at-talamizu ini sebagai mustasna minhu. Nah, illa itu perangkat istisnanya atau adat istisna. Illa sebagai adat istisna. Kemudian kamilan sebagai mustasna. Mustasna. Nah, berarti yang di sini yang dibaca nasab, nah, kamilan di sini sebagai mustasna atau yang dikecualikan. Kemudian hukum mustasna mutasil dengan illah. Ada mustasna mutasil, ada mustasna munqati'. Nah, hukum mustasna mutasil dengan illah yang pertama wajib terbaca nasab. Kapan wajib terbaca nasab? Yaitu apabila yang pertama jatuh setelah kalam tam mujab. Nah, kalam tam mujab. Contohnya yanjahu at-tullabu illa al-kasula. Lafaz al-kasula ini wajib terbaca nasab karena jatuh setelah kalam tam mujab. Yanjahu at-tullabu ini kalam tam mujabnya. Illa al-kasula. Kemudian apabila jatuh setelah kalam tam manfi. Contoh ma jaa illa hasyiran talibun. Ma jaa illa hasyiran talibun. Siswa hadir kecuali hasyir. Nah, illa hasyiran ini wajib terbaca nasab karena jatuh setelah kalam tam manfi. Nah, kalam tam manfinya ma jaa illa ma jaa ini. Kemudian boleh dua wajah, yakni menjadi istisna dan menjadi badal. Apabila mustasna jatuh setelah mustasna minhu dan berada pada kalam manfi dan syibah manfi. Contoh, ma najaha at-talibu illa al-mujtahidu. Nah, ini lafaz al-mujtahidu ini menjadi badal. Boleh. Kalau menjadi badal berarti dibaca rofa. Karena di sini ma najaha at-talibu. Ada badal, ada mubdal minhu. Kalau menjadi badal illal mujtahidu berarti mubdal minhunya at-talib. Kalau dibaca ma najaha at-talibu illal mujtahidah berarti ini menjadi mustasna. Berarti ini menjadi mustasna ya, mustasna yang jatuh setelah kalam manfi atau syibah manfi. Kemudian yang ketiga i'rab
i'rabnya memandang tuntutan amil yang masuk. Berarti ini sesuai dengan i'rabnya yang biasanya yang kalau di awal kan harus harus dibaca nasab, tapi ini hukum mustasna dengan mutasil dengan illa ini boleh dibaca sesuai dengan i'rabnya, tuntutan i'rabnya. Contoh, ma jaa illa azmi. Ma jaa illa azmi. Ai ma jaa ahadun masalan. Nah, ai ma jaa ahadun masalan. Berarti i'rabnya azmi ini i'rabnya rafa. I'rabnya rafa. Kok enggak dibaca azmiyu? Tidak. Karena ini i'rabnya rafa dengan takdiri muqaddarah. Kemudian hukum mustasna munqati dengan ilah wajib terbaca nasab. Kalau tadi kan yang mutasil ya, kalau sekarang munqati. Maksudnya mutasil itu mustasna dan mustasna minhunya itu maksudnya satu spesies ya, kalau misalkan ya satu apa istilahnya, tidak bertentangan. Manusia ya manusia, yang dikecualikan manusia berarti yang mengecualikan itu manusia, sama-sama manusianya gitu. Kalau ini kan beda. Wajib terbaca nasab yang maksudnya apa? Kalau apabila keberadaannya baik mendahului mustasna minhu atau berada setelahnya, dan berada setelah kalam mujab maupun manfi. Nah, ini kalam hukum mustasna munqati dengan ilah. Contoh, jaa illa katabahum at-tullabu. Jaa illa kitabahum at-tullabu. Telah datang kecuali kitabnya siapa? At-tullabu, para pelajar. Nah, ini yang dikecualikan ini kitab mereka, bukan teman-teman mereka. Jadi antara mustasna dan mustasna minhunya ini tidak sejenis ya. Maka ini disebut dengan mustasna munqati. Ya, yang dibaca nasab ya illa kitabahum ini. Kemudian jaa at-tullabu illa kitabahum. Illa kitabahum. Sama ya. Cuman posisinya illa ini berada setelah kalam tam mujab. Kemudian ma jaa at-tullabu illa kitabahum. Ini jatuh setelah kalam tam manfi. Kalam tam manfi ya didahului oleh huruf nafi ini. Ma jaa at-tullabu illa kitabahum. Tidak datang. Para murid itu tidak datang kecuali kitabahum, kecuali kitabnya. Kitabnya yang datang ya, muridnya tidak. Kemudian terakhir hukum i'rab mustasna dengan ilah. Hukum i'rab mustasna pada saat adat al-istisnanya selain ilah dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, wajib dibaca jar. Wajib dibaca jar sebagai apa? Sebagai mudhofun ilaih apabila adat istisnanya berupa isim. Berarti adat istisnanya ini berupa isim karena menjadi mudhof ilaih. Contoh, qama at-tullabu ghairi hamdin. Qama at-tullabu ghairi hamdin. Hamdin apa namanya? Mustasnanya ini mustasna selain ilah dibaca wajib dibaca jar karena menjadi mudhof ilaih. Ada mudhof ilaih. Berarti ghairi menjadi mudhof,
hamdin menjadi mudhof ilaih. Nah, ini baca jer. Karena syarat mudhof ilaih kan yang termasuk yang dibaca jer itu kan diantaranya mudhof ilaih. Kemudian wajib dibaca nasab. Kapan? Apabila ia menjadi maf'ul bih. Nah, karena menjadi maf'ul bih apabila adat istisna-nya dipastikan berupa fi'il, yaitu yang didahului oleh ma. Contoh, ma qama at-tullabu ma ada hamdan. Ma qama at-tullabu ma ada hamdan, didahului oleh ma. Kemudian yang ketiga, terakhir, bisa dibaca nasab dan juga jer. Boleh dibaca nasab atau jer apabila adat istisna-nya dimungkinkan sebagai fi'il atau huruf jer. Contoh, qama at-tullabu ada hamdan. Nah, ini kalau misalkan adat istisna-nya dianggap sebagai fi'il, berarti dibaca jer, dibaca nasab hamdannya. Kalau misalkan dianggap sebagai huruf jer, tentunya hamdinnya ini atau hamdannya ini dirubah menjadi hamdin karena ya menjadi jar majrur. Kan huruf jar itu kan diantaranya ada. Haka huruful jarri wa hiya min ila hatta khala hasya ada fi al-ala. Ada ini menjadi huruf jar, ada hamdin. Maka hamdinnya harus dibaca jar. Jadi jar majrur. Kalau di Eropa ada harful jarrin hamdin majrurun bi ada wa alamat jarrihi kasratun dhahiratun. Li'annahu ismul mufrad. Wallahu a'lam bishawab.